harus jumpa langsung oleh orangnya. Tapi dari slide ini kita bisa komunikasi dari chat, jadi semuanya lebih praktis. Dan kita juga bisa menyimpan file dan dokumen di satu dokumen. Jadi misalnya kita tiba-tiba membutuhkan dokumen itu, kita nggak perlu lagi ribet-ribet nyari. Dan juga slide ini juga bisa meningkatkan kolaborasi antar tim. Jadi misalnya kita beda divisi atau beda tempat sama partner kita tinggal komunikasi dari aplikasi slide tanpa harus jumpa langsung sama partner kita. Dan yang terakhir, aplikasi slide ini juga bisa membuat anggota tim bisa tahu apa saja yang sedang kita lakukan untuk tugas kita. Dan juga sifatnya lebih transparan dan nggak bakal ada miskomunikasi. Jadi semuanya bisa tahu apa saja update-nya tentang tugasnya. Jadi intinya aplikasi slide ini bertujuan untuk mempermudah tugas kita di kantor, mempercepat dan membuat lebih praktis sambil kita mengerjakannya dengan santai. Selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh Profesor Sobat. Pada saya teruskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari aplikasi. Pertama, aplikasi slide itu mudah diakses di berbagai perangkat seperti di PC, di web atau di mobile. Kemudian percakapan menjadi lebih cepat dan efisien antar tim secara real-time. Kemudian yang ketiga, terintegrasi oleh berbagai macam aplikasi, yaitu salah satunya seperti Drive, aplikasi Zoom, dan aplikasi Trello. Kemudian kelemahan dari aplikasi ini yaitu dari koneksi internetnya. Aplikasi ini tidak dapat diakses apabila jaringannya sedang dalam keadaan offline. Kemudian aplikasi ini mempunyai fitur berbayar yang bukan fitur baiknya, sehingga yang pasti gratisnya menjadi lebih terbatas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur-fitur slide. Yang pertama itu ada channel. Channel ini merupakan ruang komunikasi antar tim terbuka. Jadi dengan fitur channel ini kita itu lebih mudah untuk mengelompokkan topik-topik diskusi antar tim atau proyek. Selanjutnya ada huddle. Huddle ini sama kayak video panggilan atau video suara. Tapi di huddle ini kita bisa menggunakan huddle ini sebagai pengganti meeting kecil atau diskusi spontan yang biasanya terjadi secara tiba-tiba. Terus juga ini biasanya bisa dilakukan langsung dalam channel atau dia tanpa perlu jadwal khusus. Selanjutnya ada topik. Ini merupakan fitur tambahan dari huddle yang dimana kita bisa mendapatkan topik atau agenda mengenai apa yang mau dibahas sehingga yang ikut akan tahu. Yang keempat itu ada share screen, fitur yang biasanya ada dan juga ini dan juga ini sangat penting untuk melakukan presentasi, memaparkan dokumen atau menunjukkan langsung apa yang mau kita sampaikan yang ada di laptop. Selanjutnya ada fitur note. Dengan fitur note ini kita bisa mencatat detail-detail yang ada pada topik diskusi yang sedang kita bahas. Fitur ini sangat berguna karena kita bisa melihat catatan-catatan yang penting nanti dengan lebih sederhana. Selanjutnya ada direct message, sama seperti chat biasa. Direct message ini adalah tempat untuk ngobrol satu lawan satu atau kita bisa buat grup kecil antar anggota. Sama-sama kayak chat biasa, fitur ini itu di privat. Yang terakhir itu ada fitur reminder. Fitur reminder ini berfungsi untuk mengingatkan kita. Contohnya nih aku meminta untuk mengingatkan memasukkan laporan di jam 3 sore. Nah, jadi aku itu bisa ngetik /remind me to submit the report at 3 PM. Jadi nanti slide-nya itu bakal otomatis mengingatkan aku di jam 3 untuk submit the reportnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai studi kasus. Studi kasus yang pertama itu kami dulu berdasarkan situasi nyata yang pernah kita alami beberapa tahun yang lalu, yaitu pada tahun 2020 pandemi COVID-19 yang membuatkan banyak sekali industri hiburan menjadi secara mahal. Nah, untuk entertainment yaitu perusahaan yang berfungsi konten digital seperti video musik dan web series diharuskan menghentikan semua kegiatan di lapangan. Nah, semua produk ini harus diwajibkan bekerja dari rumah. Sekarang saya akan menjelaskan solusi serta menjelaskan cara menggunakan. Di sini kita bisa membuat channel untuk membagi-bagi pekerjaan berdasarkan divisi-divisi pekerjaannya. Di sini kita membuat ada editing, konten, produksi, dan rilis. Masing-masing channel ini bisa kita buat untuk saling berdiskusi satu sama lain. Lalu kita bisa menggunakan fitur threads. Fitur threads ini digunakan untuk